Setelah melalui begitu banyak hal, saya menyadari satu hal penting. Pikiran manusia, jika bisa ditempatkan dalam kondisi yang tenang dan terkendali, bisa menjadi alat yang sangat kuat. Saat tubuh saya berada di titik terendah, rasa sakit paling parah dalam hidup saya masih harus berlari 30 mil lagi. Untuk bisa menyelesaikannya, saya harus mengubah tantangan besar ini menjadi potongan-potongan kecil. Saya tenangkan pikiran saya, fokus pada hal-hal mendasar, minum air, asupan kalium, natrium, dan menghilangkan rasa pusing agar bisa berdiri. Setelah sekitar 1 jam, saya bisa berdiri kembali, meski langkah saya sangat lambat. Tapi yang paling penting adalah pikiran saya mulai sadar. Saya tidak akan menyerah. Dan saat itu terjadi, tubuh, pikiran, dan jiwa saya akhirnya menyatu untuk pertama kalinya. Dalam kondisi seburuk itu, saya mampu berlari sejauh 19 mil tambahan, menyelesaikan total 101 mil dalam 18 jam 56 menit. Itu adalah titik balik besar dalam hidup saya. Di ujung batas kemampuan saya menemukan kejelasan. Ketika rasa sakit adalah satu-satunya hal yang terasa di setiap langkah, bagaimana kita bisa terus mendorong diri, itulah tantangannya. Semua orang punya ambang rasa sakit yang berbeda, tapi dorongan untuk menyerah itu universal. Kita merasa seolah sudah memberi segalanya, padahal kenyataannya, kita baru mencapai 40% dari kemampuan kita. Saya menyebut ini aturan 40%. Artinya, ketika kamu merasa sudah sampai batas, sebenarnya kamu masih punya 60% tenaga dan potensi tersisa. Tubuh manusia ibarat mobil balap dengan governor, batas kecepatan internal yang dipasang oleh pikiran kita sendiri. Beda dengan mobil yang bisa kita bongkar alat pembatasnya, dalam diri manusia, pembatas itu tersembunyi dalam identitas, ketakutan, dan cerita lama yang kita percayai. Tapi kabar baiknya, ia tidak punya kendali mutlak. Ia hanya bisa mengalahkanmu jika kamu setuju menyerah. Untuk bisa menembus 40% itu, kamu harus membentuk pikiranmu setiap hari, melawan rasa nyaman, mengejar rasa sakit. Ibarat petinju, pukulan pertama pasti terasa menyakitkan. Tapi setelah bertahun-tahun, kamu bisa menyerap 12 ronde pukulan dan kembali bertarung keesokan harinya. Bukan karena pukulan itu makin lemah, tapi karena pikiranmu jadi lebih kuat. Saya pernah lari dengan kaki patah. Itu bukan dongeng, itu nyata. Dan karena pengalaman itu saya tahu, setiap orang punya sumber kepercayaan diri tersembunyi yang hanya bisa ditemukan saat kita terus bertahan di tengah penderitaan. Tapi kamu tidak akan langsung bisa mengakses 60% itu sekaligus. Langkah pertama adalah menyadari, rasa lelah dan sakit itu cuma sinyal dari governormu. Saat kamu sadar akan hal itu, kamu kembali menguasai dialog di pikiranmu. Dalam lomba lari ultra, saya sering merasa ingin menyerah. Tapi saya belajar untuk tetap hadir dalam rasa sakit dan menjaga pikiran tetap terbuka. Ini seperti ketika kamu mengerjakan ujian panjang dan kamu tahu kamu gagal di setengah pertama. Apakah kamu menyerah atau tetap lanjut? Karena setiap kegagalan membawa pelajaran dan ujian berikutnya pasti akan datang. Ada satu momen penting yang saya sebut keputusan 1 detik. Saat tubuh dan pikiranmu ingin menyerah, kamu punya 1 detik untuk memilih, keluar dan berhenti atau bertahan. Di satu momen dalam latihan militer, saya berdiri di dalam air dingin. Jika saya keluar, saya menyerah. Jadi saya tetap berdiri di air itu. Tapi secara mental saya berpura-pura saya ada di pantai, hangat, dengan para instruktur. Dengan itu saya bisa berpikir jernih, apa yang akan terjadi kalau saya menyerah sekarang? 5 hari kemudian saya akan menyesal, tahu bahwa saya hanya tinggal sedikit lagi untuk berhasil. Dan saya memutuskan, saya tidak akan berhenti. Keputusan 1 detik ini muncul berkali-kali dalam hidup. Jika kamu gagal di 1 detik itu, kamu bisa kehilangan impianmu, entah jadi tentara, dokter, pengacara, atau apapun. Maka kamu harus ambil alih kendali atas pikiranmu. Jangan biarkan pikiranmu yang memimpin. Kamulah yang menjalankan hidupmu. Kita harus menciptakan sistem dalam diri kita yang terus mengingatkan siapa kita saat kita berada di titik terbaik. Hidup tidak akan mengangkat kita ketika jatuh. Akan ada persimpangan, tikaman dari belakang, gunung untuk didaki. Dan satu-satunya batasan adalah citra yang kita ciptakan untuk diri sendiri.
Dari titik ini ke depan, terima kenyataan bahwa kamu akan diejek, merasa tidak aman, merasa sendirian, mungkin jadi satu-satunya di lingkunganmu, baik karena ras, gender, atau orientasi. Terima itu. Lanjutkan. Pikiran kita adalah senjata paling kuat yang kita miliki, tapi kita sudah lupa cara memakainya. Kita punya akses ke lebih banyak sumber daya dibanding generasi sebelumnya, tapi kita jauh lebih rapuh. Jika kamu ingin menjadi pengecualian dari tren ini, kamu harus siap berperang melawan dirimu sendiri dan membentuk identitas baru. Orang sering bilang berpikiran terbuka itu lembek, tapi justru orang yang benar-benar kuat adalah yang cukup terbuka untuk tetap mencari jalan keluar saat tidak ada harapan. Dan itulah yang saya lakukan. Kegagalan, itu cuma kata. Kegagalan buat saya hanyalah informasi baru. Data untuk menemukan cara sukses yang lebih baik. Saya gagal berkali-kali dalam catatan lari, latihan militer, bahkan harus keluar dari pelatihan. Tapi saya kembali, saya belajar, saya mencoba lagi. Dan semua yang saya takuti, saya hadapi langsung, dan saya taklukkan.